Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. sebelum pelajaran ini dimulai, kita berdoa semoga oleh Allah diberi kejernihan untuk menerima materi ini dengan baik dan oleh Allah diberi kemudahan dalam segala hal menerima materi dari awal sampai akhir. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum pelajaran dimulai, saya akan ngecek kehadiran yang ikut meeting pada hari ini. Tidak saya bacakan, hanya saya tampilkan. Masuk. Bisa terlihat ya? Oke ya. Kita mulai pada hari ini. Pada saat ini materinya adalah momentum sudut dan energi kinetik rotasi. Yang sebelum kita bicarakan momentum sudut. Ya. Apa yang dikatakan itu momentum? Ya, sebelum kita membicarakan momentum sudut, kan harus tahu artinya satu persatu kalimat itu. Kayak apa yang tahu momentum? Ada yang bisa? Silahkan utarakan. Momentum adalah kecenderungan untuk menghentikan gerak benda. Bagus, ya. Bagus ya, bagus. Jadi ya. Kecenderungan untuk menghentikan gerak suatu benda. Ya, ini momentum. Terus apa yang dikatakan sudut dalam hal ini? Sudut artinya berputar. Dalam bab ini artinya berputar. Ya, ya sebenarnya artinya berputar. Bagus sekali ya, berputar. Jadi momentum sudut itu artinya apa? Momentum sudut artinya kecenderungan untuk menghentikan gerak benda yang berputar. Ya, bagus sekali ya. Kecenderungan untuk menghentikan gerak suatu benda yang maaf ini di atas yang berputar. Terus, ya. Ya. Di sini kita ketahui ya, waktu di kelas 10 itu kamu sudah mengenal artinya momentum. Momentum itu dirumuskan adalah apa? P sama dengan mv. Ya. P
P-nya itu adalah momentum. P-nya momentum. M-nya massa. V-nya kecepatan. Ini waktu berada di kelas 10. Sekarang di kelas 11, momentum sudut itu dirumuskan dengan sama dengan L sama dengan I, momentum I, M diganti I, V-nya itu dengan omega. Jadi L-nya ini adalah momentum sudut, ya. I-nya adalah momen inersia. Terus omeganya itu adalah apa? Kecepatan sudut. Ya. Kita kembali, kalau massa di sini di momentum itu satuannya kilogram. Nah, kecepatan satuannya meter per sekon, ya. Momentum berarti satuannya kilogram meter per sekon. Nah, momentum sudut, momen inersia itu satuannya apa? Apa satuan momen inersia? Ayo. I rumus apa? I itu sama dengan secara umum itu terkait dengan M R kuadrat, ya. I-nya itu ditambah K, K itu nanti kita bicarakan, K itu konstanta, ya. Ya, I-nya itu kan momen inersia yang kemarin, materi kemarin. Momen inersia. Ya. M-nya adalah massa. Terus R-nya jarak partikel ke pusat putar. Ke pusat putar. Ya. Massa itu satunya apa? Ada data saja, massa satunya apa? Kilogram, Pak. Kilogram. Jadi massa itu satuannya kilogram. Nek jarak satuannya apa? Meter. Meter. Ya, bagus. Meter. Jadi nek I satuan apa? Karena nggak punya satuan, ya. MR kuadrat. M massa, KGM. ya. Satuan apa? Kilo. Nah, R kan satuan apa? Meter, ya. Meter. Jadi kan kuadrat, berarti kilogram meter kuadrat, gitu ya. Berarti ini satuannya apa? I di sini kilogram meter kuadrat, gitu ya. Aku nggak lihat ini tulisan kilogram meter kuadrat. Nah, kecepatan sudut satuannya apa? Ayo, kecepatan sudut. Mohon maaf Pak, di saya layarnya nge-freeze Pak. Jadi nggak muncul ininya Pak, papannya Pak. Semuanya muncul ya? Oke. Sama, Pak. Sama, oke. Layar akan muncul besok. Seperti ini. Kita nanti.
yang mau ditampilkan yang apa Pak? Apa kuwi? Wanak. Wanak. Oh, Wanak kan dengan apa tuh? Iki aja kan kata-kata tadi. Istiqim. oh. Ini sudah kelihatan belum layarnya? Sudah, Pak, sudah. Ya. Sudah, Pak. Nah, Terima kasih. Ya. Jadi satuannya adalah apa? Putaran sudut. Ada deh. Apa? Radian per sekon. Ya. Oke, Anda tahu waktu di kelas 10 radian itu termasuk besaran pokok yang tidak berdimensi. Ya. Di fisika kan ada 7 besaran pokok yang berdimensi dan 2 besaran pokok tidak berdimensi. Nah, akibatnya mana? Maka kalau ini tidak berdimensi, radiannya, satuannya dari momen inersia itu adalah kilogram meter persegi. Tapi karena radian ini nggak punya dimensi, maka tidak ditulis per sekon gitu ya satuannya. Jadi kenapa radian ini di waktu kalikan dengan meter sudut tidak muncul gitu loh? Karena dia nggak punya dimensi. Oke. Ya. Sekarang akan kita bicarakan ulang apa? Tabel momen inersia ya. Ya. Ini tabel daripada sebuah momen inersia. Momen inersia itu dirumuskan I sama dengan K M R kuadrat. Kelihatan ini ya? Oke. Kita lanjutkan. Lah K-nya itu apa? Gitu loh ya. K-nya itu konstanta. Untuk ini batang silinder poros melalui pusat perputarannya ini, K-nya ini 1/12. Ini kurang ya. Jadi ini K-nya sama dengan 1/12. Kalau pusat perputarannya berada di ujung, K-nya sama dengan 1/3. Kalau sudah sumbu jajar, sudah kita bicarakan kemarin. Oke, ini yang keluar. Ini jarang ya. Kalau batang ini balok ya. K-nya setengah. Terus untuk ini silinder berungga. Ya, silinder berungga itu K-nya sama dengan setengah. Ya. K-nya sama dengan
setengah depan ini loh. Silinder berongga tapi apa? Tebal. Silinder berongga tebal. Kannya setengah. Itu. Terus naik silinder pejal, kannya juga setengah. Silinder ada dibagi 3. Nek kalau silinder tipis, kannya itu sama dengan 1. Ya. Untuk bola pejal, kannya sama dengan berapa? 2/5. Kalau untuk bola tipis berongga, kannya sama dengan 2/3. Ini kudu hafal ya. Paham ya? Tabel ini harus hafal kakaknya itu semuanya. Oke? Sekarang kalau akan kita bicarakan data itu, di momentum itu kita kenal ada hukum kekekalan momentum itu ada. Tapi karena ini momentum sudut, ya ini momentum sudut gitu ya. Selanjutnya ini kita namakan dan dirumuskan momentum yang disebutkan L, kedua benda L1 ditambah L2 sama dengan L1 aksen ditambah L2 aksen. Oke. Yang L1 L2 ini adalah momentum sebelum tumbukan. Jadi jumlah momentum sebelum tumbukan. Yang ini jumlah momentum setelah tumbukan. Ya. Nah, selanjutnya dalam hal ini momentum itu yang dirumuskan momentum sudut I, jadi I1 omega 1 plus I2 omega 2 sama dengan I1 omega 1 aksen ditambah I2 omega 2 aksen. Itu dengan gitu ya. Ini dirumuskan itu. Nah, itu ya. Ini juga akan bukan udah ya. Itu ya. Sekarang omega itu keterangan sudut ya, keterangan sudut ya. Kalau I momen inersia, aksen menunjukkan aksen itu setelah tumbukan. Yang harus dipahami adalah pengertian sebelum dan sesudah tumbukan itu atau momentum itu ya. Momentum itu bagaimana? Nah, gini, kita bicarakan dulu pada gerak momentum transformasi, momentum saja. Yang dikatakan sebelum tumbukan itu yang dilihat pertama kali. Oke, contoh, kamu melihat ada 2 orang berboncengan naik sepeda. Kamu lihat itu orang berboncengan naik sepeda, yang lihat pertama. Terus apa? Orangnya turun, yang bonceng turun. Nah, batasnya mana di sini? Batasnya waktu orang itu turun. Jadi momentum sebelum tumbukan 2 orang itu naik sepeda jadi 1. Sesudah tumbukan setelah orangnya turun gitu loh. Ya, saya dipahami.
Terus orang naik, ada getek. Getek itu di pinggir rawa atau sungai. Terus ada orang loncat ke getek. Nah, saat yang pertama yang kamu lihat, orangnya itu di luar getek, ada getek. Kondisi ini bagaimana? Terus orang sesudahnya setelah orang itu loncat, bagaimana getek dan orangnya itu pengertiannya. Oke. Sekarang kalau di momentum sudut, oke. Misalkan ada sebuah cakram, ada sebuah cakram. Ini ada sebuah cakram sedang berputar pada porosnya, ya. Oke. Cakram berputar pada porosnya. Misalkan massa cakram ini M1. Cakram itu silinder pejal. Kalau silinder pejal, K-nya sama dengan setengah, ya. Nah, yang R-nya itu jarak ini R. Ini R panjangnya. Ini R-nya. Ya. Terus pada saat berita ini sedang berputar, ada plastisin. Ada plastisin. Ada ini plastisin. Bentar, ini salah. Ada plastisin. Nah, plastisin ini masanya M2. Nah, yang kamu lihat yang pertama kali ada sebuah cakram, ada plastisin, plastisinnya berada di luar, terus plastisin ini ditempelkan, taruhkan ke sini. Jadi kan kejadian yang dilihat pertama kali seperti ditempelkan, ini plastisinnya belum nempel. Berarti ini dikatakan sebelum. Ya. Terus sesudahnya bagaimana? Nah, kita ambil gambar aja di sini. Ya. Di sini cakramnya plastisinnya sudah nempel. Ya, ini sesudah. Bisa pahami nggak? Ada cakram ini berputar, terus ini ada sebuah plastisin, gitu loh. Terus plastisinnya itu ditaruh di sini, karena sudah berputar, belum berputar, ini kan belum nempel. Berarti ini sebelum tumbukan. Sudah ini kita tempelkan sesudah tumbukan. Bagaimana kondisinya? Ya, di sini akan kita dapatkan I1-nya. I1 itu sama berapa?
M1 R R kuadrat. Kalau ini kita anggap berada di tepi, ya MR kuadrat. Apa ya, terus I2 nya sama apa M2 R kuadrat. Tapi ini omega 1-nya itu sudah ada. Sudah berputar toh nih. Omega 2-nya berapa? Saya tanyain. Ayo anak-anak. Ini belum nempel ya. Di sini omega 2 di sini berapa? Udah berputar belum? Ada cakram yang berputar. Ini mau ditaruhkan di cakram ini. Ini kan sudah ditaruhkan. Berarti M2 ini sudah berputar belum? Belum. Belum. Berarti kecepatan sudutnya berapa? Ini berputar, kecepatannya berapa? Kecepatan sudutnya 0. Udah tak? Karena dia belum berputar gitu loh. Gitu. Masih 0 di situ. Ya. Oke. Maka di sini sama. Nah, saat dia cakram ini sudah berada di sini, ya oke. Ini kan dia sudah apa? Sudah nempel kan? Bagaimana kecepatan cakram dengan kecepatan plastisin? Sama enggak? Kecepatan sudutnya sudah ini Sama, sudah Pak. sama. Mudah ya? Berarti di sini omega 1 sama dengan omega 2. Ini omega 1 aksen, omega 2 aksen kita namakan dengan omega aksen. Gitu loh ya. Sudah pahami ya? Sebenarnya sudah. Maka bagaimana menurut hukum tata momentum sudut? Jadi kita tuliskan ya. Kita tulis lagi I1 omega 1 ditambah I2 omega 2 sama dengan I1 omega 1 aksen ditambah I2 omega 2 aksen. Tapi kita ingat, ini kan tulis ini I1 ya. I1 ini ada omega 1 plus I2. Omega 2-nya 0 kan? Gitu kan? Berarti ini I1 omega 1 aksen sama dengan omega 2 aksen kita namakan omega aksen ya. Berarti ini omega aksen plus I2 omega aksen. Berarti ini menjadi I1 omega 1 dan ini sama-sama omega aksen. Berarti I1 plus I2 omega aksen. Itu persamaannya. Dan ini tolong kalau ulangan apa ini digambar, perputarannya juga diberi. Kalau nggak ada perputarannya nanti tidak bisa nilai tanggap, Anda nggak gambar ya. Oke. Itu ada paham nggak ini masalahnya? Ada yang tanyakan? Ya. Oke. Tolong nanti kamu sebelum mengerjakan soal tugas saya, itu contoh-contoh soal saya kan juga banyak di videonya yang sudah saya share ke grup itu, atau bisa saja lihat langsung ke channel utamanya itu di Fisika Duka Teja, terus cari di playlist, terus di dinamika rotasi itu ya. Saat ini saya sedang buat kelas 10 itu. Nanti kamu kelas 12 sudah bisa bersama-sama. Nanti kamu selesai, saya sudah selesai. Oke? Ada apaan ya? Ada pertanyaan di sini? Harus tahu momentum hukum ke momentum sudut itu
harus tahu batas sebelum dan sesudah momentum itu ya, itu bukan itu kejadian, terus ketahui. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut materinya ke apa? Energi kinetik. Ya, kita bicarakan energi kinetik. Nah, ya, sekarang yang sebelum kita tahu jauh, apakah dari kinetik itu? Apa arti kinetik itu? Ayo, ada energi kinetik. Apa arti dari kinetik? Kita kan sering dengar energi kinetik loh. Nek kita nggak tahu kinetik kan mubah kan? Apa energi kinetik? Kinetik itu bergerak. Ya. Kinetik itu bergerak. Jadi kalau energi kinetik apa? Energi apa? Yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Ya, udah ya. Terus sekarang kamu sudah tahu tadi, data sudah ada momentum sudut atau rotasi. Kalau energi kinetik rotasi adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak rotasi. Ya, itu ya. Nah, sekarang kita ini ada gerak translasi, gerak rotasi. Kita turunkan dulu hubungan antara gerak translasi. Translasi itu lurus, terus apa? Gerak rotasi. Ya. Terus ini apa? Hubungan. Ya, lupa. Yang pertama, Anda telah mengenal gerak translasi ada S. S itu kita kan jarak ya, atau pindah boleh. Terus ini theta. Theta itu besar sudut yang ditempuh. Besar sudut yang ditempuh. Hubungannya B. S sama dengan theta R. R-nya itu jari-jari. Jari-jari kenapa disimbolkan dengan R? Dari istilah radius. Ya. Nomor 2, V. V di sini kecepatan. Kecepatan yang bisa disebut dengan kecepatan linier atau tangensial. Ya, linier atau tangensial itu V. Di sini kena ada omega. Itu kecepatan sudut atau disebut dengan radian. Ya. Ini sama. Kecepatan ya.
Ini kurang ya, kecepatan dia kecil aja ya. Hubungannya apa? V sama dengan omega R. Nomor 3, misalkan Anda ada A itu percepatan, ya, percepatan linier. Di sini alfa, ya, percepatan sudut. Hubungannya apa? A sama dengan alfa R. Nomor 4, ini ada M. M itu massa, ya. Di sini ada gantinya I. Apa? I apa? I? Momen apa? Momen inersia. Hubungannya apa? I sama dengan km R kuadrat. Di bukuku kan nggak bisa ditulis ya. Saya tulis Anda biar tahu K itu tadi di atas ya. Nomor 5 selanjutnya. Misalkan apa? F itu gaya. Nah, ini gaya itu penyebab gerak translasi itu gaya. Kalau penyebab gerak rotasi itu tahu. Bisa gini, bisa lanjut ya. Ini apa? Momen gaya. Ya. I, bukan, maaf, salah ini. Tau itu ya sama dengan, bisa nulis tau itu bisa begini, bisa begini ya. Apa? R cross F atau RF ya. Terus dari 6. Ini ada energi kinetik rotasi translasi. Tempat ini energi kinetik translasi ya. Energi kinetik translasi. EKT ini tandanya. Jadi EKT translasi itu rumusnya apa? Apa? Setengah M apa? V kuadrat. Di sini EKR energi kinetik rotasi. Ya. EKR ini dirumuskan apa? Setengah. Nah, M ini kan sama dengan I. Ya, jadi M-nya itu kita ganti dengan I sama. V-nya itu omega. Itu ya. Oke. Ya. Sekarang yang kita bicarakan di sini, kita ungkap energi kinetik ini. Ya. Energi kinetik translasi ini ya, itu sama dengan setengah M V kuadrat. Tak tulis saja ini apa? EKT itu saja ya. EKT sama dengan setengah M V kuadrat. Ini ya. Terus energi kinetik rotasi
Ini ditulis tadi apa? Setengah I omega kuadrat. Apa yang masuk ini? Ntar. Udah nggak ada yang masuk ya. Nah, selanjutnya ini rumusnya ini ya. Energi kinetik rotasi ini. Saya ya. Anda timbulkan diri ya. Energi kinetik rotasi itu kan setengah. Nah, I-nya ini jadi apa? K M R kuadrat. Ya. K M R kuadrat ini dari I-nya. Oke. Selanjutnya V di sana apa di? Omega R. Berarti omega sama dengan apa yuk? V sama dengan omega R. Kalau omega sama dengan, ayo apa anak-anakku? Ayo, V dibagi R, Pak. V dibagi R, bagus. Ya, oke ya. V dibagi R, oke. Bagus. Berarti ini kan menjadikan, ini kan V per R dikuadratkan. Ya. Ini akan menjadi setengah K M R kuadrat. Ini V kuadrat per R kuadrat. Oke. Nah, ini kan R kuadratnya bisa dicoret ini. Gitu kan? Jadi menghasilkan energi kinetik rotasi sedang setengah K M V kuadrat. Itu ya. Jadi energi kinetik itu asalnya dari sini ya. Setengah I omega kuadrat menjadi EKR setengah KMV kuadrat gitu. Sama itu. Oke. Sekarang akan kita tanyakan, kita bicarakan masih energi kinetik. Kita bicara energi kinetik. Ya. Itu kalau energi kinetik kita bagi menjadi translasi. Translasi itu apa? Gerak lurus. Ya. Gerak lurus. Tadi udah EK translasi, paling lagi ya, setengah NV kuadrat. Nah, rotasi itu meningkat, berputar. Ya. Energi kinetik rotasi itu bisa setengah I omega kuadrat atau setengah K MV kuadrat. Ini salah satu pakai ya. Terus selanjutnya satu lagi ini apa? Menggelinding. Ngerti menggelinding nggak? Apa yang dikatakan menggelinding? Anda pernah lihat suatu ban ya? Ban itu kan geraknya menggelinding ya. Ya. Ban itu bergerak menggelinding. Menggelinding itu ban itu kan geraknya berputar. Saat berputar dia menyebabkan translasi gitu ya. Jadi menggelinding itu adalah perpaduan antara
gerak translasi dan rotasi. Itu yang dikatakan menggelinding. Tanda-tanda berarti EK-nya ini sama dengan EK translasi ditambah EK rotasi. EK translasi itu kan setengah NV kuadrat. Terus EK rotasi itu setengah KNV kuadrat. Jadi energi kinetik untuk menggelinding itu ini kan sama MV kuadrat. Jadi kan 1 plus K, ya kan? Kalikan setengah MV kuadrat. Nah, setengah MV kuadrat itu kan energi kinetik translasi, gitu loh. Ya, itu banyak ditambah K itu ya. Kita buatkan sebuah contoh soal. Ini titik A, ya. Ini B, ini C. Oke. Selanjutnya, kalau ini ada benda. Benda ini berada pada bidang miring. Ini akan menggelinding, gitu ya. Akhirnya benda tersebut sampai tadi pertama benda di B sampai di C, ya. Itu. Kalau kita ketahui H, tingginya ini H, ya, kalau tingginya itu H, oke. Terus kalau benda ini bergerak menggelinding, itu adalah gerak translasi dan rotasi. Syarat benda menggelinding itu punya gaya gesek, itu, oke. Ini hampir habis waktunya, udah habis, oke. Sangat cepatkan. Nah, karena dia punya gaya gesek, kalau tidak ada keterangan kecepatan di sini, itu kecepatannya 0. Tapi kalau ada keterangan, ikuti. Misalkan kecepatan di sini VB sama dengan 0. Tanyakan VB, VC ini berapa? Kalau ketinggiannya H. Oke. Kita bisa selesaikan, maka diketahuinya dulu. VB sama dengan 0. Oke. Terus HB itu sama HB itu sama dengan H. Tapi HC itu kan di dasar. HC-nya itu sama dengan 0, gitu. G-nya ada. Terus ditanyakan apa? VC. Itu. Nah, jawabnya bagaimana? Kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi EM1 sama dengan EM2. Nah, EM1 kan EP1 ditambah
EK bukan nih, bukan. EPB dan EMB, maaf, bukan 1 2 karena simbolnya B kalau C. Ya. Ini B sama C. Ini B, sini C. Jadi EKB ditambah EPB sama dengan EKC ditambah EPC. Oke. Nah, di sini EKB itu kan gerakan transaksi menggiring setengah 1 plus K N VB kuadrat plus N G HB. Ini EKC itu setengah 1 plus K N VC kuadrat plus N G HC. HC-nya itu sama dengan 0. HC dulu ya. Berarti kita dapatkan yang ini VB-nya dapatkan 0. Ini VB-nya 0, itu ya. HC-nya 0. Terus kita dapatkan berarti tinggal NGHA. NGHA sini setengah 1 plus K N VC kuadrat. M-nya sama, bisa dicoret. Sorry nih, M-nya sama, bisa dicoret. Jadi kamu bisa nyari VC ya. Maaf sudah tambah 3 menit. Saat ini untuk ikut pelajaran berikutnya, pertemuan ini kita akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.